Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di talk show kali ini. Nah, di talk show kali ini kita akan membahas mengenai strategi pengembangan profesi guru. Nah, di sini, baik langsung saja saya perkenalkan diri. Nama saya Nofrianti Sayang, tentunya selaku host talk show kali ini. Nah, baik saya sudah mengundang beberapa narasumber hebat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Nah, langsung saja saya sambut narasumber yang pertama, yaitu Saudari Mutmainah. Mungkin dia sudah bergabung. Kemudian Saudari Reski Nurhidayah. Yang ketiga yaitu Saudari Risdayanti. Dan yang terakhir yaitu Saudari Putri Andini. Oke, langsung saja. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, tapi mungkin saya akan menjelaskan beberapa sedikit mengenai profesi guru ini. Jadi, guru profesional ini merupakan guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk memenuhi tugas pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya sedikit mengenai profesi guru ini. Langsung saja saya berikan pertanyaan kepada narasumber yang pertama kita, yaitu Saudari Reski Nurhidayah. Mungkin sudah bergabung. Oke, langsung saja. Oke, baik, langsung saja saya ajukan pertanyaan ya. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, bagaimana sikap guru yang profesional itu? Saya berikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari host. Menurut saya, seorang guru yang profesional adalah seorang guru yang menyadari bahwa dirinya adalah guru. Bukan hanya karena dia memiliki gelar, tapi dia memiliki kesadaran penuh bahwa dia harus mencintai profesinya dan benar-benar memiliki dedikasi yang tinggi untuk dunia pendidikan. Seorang guru yang profesional juga merupakan seorang yang bisa memanajemen kelas dengan baik, bisa berkomunikasi yang baik antar para siswa, para guru, dan juga kepada orang tua siswa. Nah, guru yang profesional itu memiliki sikap dan dedikasi yang tinggi untuk dunia pendidikan. Menurut saya itu, saya kembalikan kepada host. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita, Reski Nurhidayah, mengenai sikap guru yang profesional. Bagaimana sikap guru yang profesional itu? Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua kepada narasumber kedua kita, yaitu Saudari Mutmainah yang sudah bergabung. Oke, langsung saja saya ajukan pertanyaan ya. Kira-kira apa saja permasalahan pokok yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia? Bagaimana? Saya berikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada host. Jadi, adapun permasalahan pokok berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia. Yang pertama itu ada rendahnya kompetensi guru, kedua rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru, ketiga persebaran guru yang tidak merata, keempat, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kelima, mutasi dan penempatan guru yang dikaitkan dengan masalah politik. Keenam, banyak guru yang bermental cari gampang. Jadi mungkin itu jawabannya. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih narasumber. Itulah tadi penjelasan dari Saudari Mutmainah mengenai kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu Saudari Putri Andini. Ya, sudah bergabung. Oke,
kita lanjut. Langsung saja saya ajukan pertanyaan kepada narasumber ya. Langsung saja, strategi apa kira-kira yang Anda lakukan untuk menciptakan suatu situasi agar lebih kondusif untuk mengembangkan profesi para pendidik? Saya berikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih kepada host telah memberikan saya pertanyaan lagi. Jawabannya yaitu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Yang kedua, strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik. Strategi perubahan paradigma sendiri dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Sementara strategi debirokratisasi dapat dilakukan. Oke, baik, terima kasih narasumber. Itulah tadi jawaban dari Saudari Putri Andini terkait bagaimana agar situasi agar lebih kondusif untuk mengembangkan profesi para pendidik atau guru. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kita yang keempat, Saudari Risdayanti. Bagaimana? Oke, langsung saja saya ajukan pertanyaan. Bagaimana esensi peningkatan kompetensi seorang guru? Saya kembalikan kepada narasumber. Silakan dijawab pertanyaannya. Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik secara materi ajar maupun pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu, guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik masuk ke kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Oke, baik, terima kasih narasumber. Itulah tadi jawaban terkait bagaimana esensi peningkatan kompetensi seorang guru. Baik, kita lanjut pada narasumber. Kita kembali ke narasumber yang pertama tadi, yaitu Saudari Rizky Nurhidayah. Masih ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang gaji yang tidak sesuai untuk guru-guru honorer? Baiklah, terima kasih host. Di sini saya akan menjawab mengenai permasalahan gaji honorer yang tidak sesuai. Ya, menurut saya tentu saja ini akan menjadi masalah. Apalagi belakangan ini pemerintah juga sedang mencarikan solusi, sedang berpikir bagaimana kira-kira solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus menjadi topik utama. Apalagi menurut saya seorang honorer itu hampir sama dengan guru, karena mereka juga bekerja keras dan berdedikasi untuk dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan sudah seharusnya dan sudah sepatutnya mereka mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kerja keras mereka. Ya, namun kita tidak juga harus menyalahkan pemerintah, karena pemerintah juga memiliki solusi. Nah, walaupun solusinya hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Baiklah, solusi pemerintah itu yang pertama ada pendaftaran CPNS dan juga adanya pendaftaran PPPK pada tahun 2021 ini. Mengenai CPNS, saya kira kalian semua sudah mengetahui tentang tujuan CPNS dibuat. Ya, walaupun penerimaan dari CPNS ini masih sangat tipis, masih sangat sedikit, namun saya kira sudah dapat meminimalisirkan mengenai permasalahan gaji honorer dan juga meningkatnya setiap guru-guru honorer setiap tahunnya. Dan juga yang kedua tadi itu PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan pada bulan April, dan pendaftarannya saya kira ini juga akan dapat membantu para guru-guru honorer untuk menyelesaikan dan untuk memperbagus karir mereka ke depannya nanti. Saya kira itu, saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih narasumber.
Itulah tadi penjelasan atau jawaban dari saudari Rizky Nurhidayah terkait gaji yang tidak sesuai dengan guru-guru honorer sekarang. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada narasumber saya hari ini, narasumber kita hari ini yang telah menjawab beberapa pertanyaan dan jawabannya sangat memuaskan, sangat bagus. Mungkin langsung saja saya tutup talk show kali ini. Namun sebelumnya saya akan menyimpulkan hasil dari jawaban-jawaban narasumber. Jadi strategi pengembangan guru mengenai judul strategi pengembangan profesi guru. Nah, di sini pengembangan guru profesional atau dalam pengembangan guru profesi ini dapat dikembangkan melalui yang pertama itu sistem pendidikan, kemudian sistem penjaminan mutu, dan selanjutnya sistem manajemen, kemudian sistem pendukung generasi mutu. Kemudian strategi pengembangan guru ini dapat dilakukan juga melalui pelatihan maupun pendidikan dan juga non pendidikan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Saya tutup talk show kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.